penyayang. Surah Ali Imran 187 sampai 194. Wa id akhajallah, dan ingatlah ketika Allah mengambil misaqa, janji atau sumpah, alladzina, yaitu orang-orang utul kitab, yang mereka diberikan kitab. Siapa ini maksudnya? Yahudi dan Nasrani, Zabur dan Taurat. La tubayyinunnahu, ya, sungguh kalian benar-benar menjelaskannya kitab itu, linnasi, kepada manusia, wala taktumunah, dan janganlah kalian sembunyikan isi kitab itu. Panabazuhu, lalu mereka melemparkan janjinya, wara'a zuhurihim, di ke belakang punggung mereka, wastaurau, dan mereka menjual belikan bihi, dengan janji itu, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Fabisa ma yastaurun, maka alangkah jeleknya, buruknya apa yang mereka jual belikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi Nasrani yang Allah karuniakan kepada Yahudi Nasrani kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ini menyembunyikan, tidak menjelaskan, tidak menerangkan kepada umatnya. Yang paling jelas adalah tentang, ya, kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disembunyikan tuh, ya. Ini ancaman Allah, teguran Allah yang sangat keras kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, padahal mereka telah berjanji. Ya, berjanji apa? Berjanji, ya, ikut kepada Nabi yang dijelaskan dalam kitab yang mereka baca, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman, mereka percaya bahwa ini Nabi yang terakhir yang menyelamatkan hidup dunia dan akhirat. Tapi mereka tidak mau percaya. Wa id akhazna mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji-janji orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kitab, ya, itu mengambil, maksudnya mengambil apa? Karena mereka udah janji, nanti kami akan beriman, ya, kepada apa yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu dijelaskan nanti akan diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Injil juga begitu, nanti akan diutus oleh Allah Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad. Tapi mereka, ya, mengingkari janjinya, ya kan? Mereka berjanji akan memberikan makan siang. Ayo, nanti dapat makan enggak? Kalau yang milih dia, kalau nggak dapat makan, ya, salah lu milih dia, gitu. Ya, kalau jadi nanti kalau ada BBM naik, sembako naik, salah lu milih dia, gitu. Bagus gua milih dia. Jadi jangan salahin kita, Pak, salah yang milih kita. Ya, pajak makin naik, ya kan, hidup makin susah. Nanti jangan salahin dia yang jadi pemimpin, tapi kita yang salah milih pemimpin. Ya. Nah ini nih, jadi mereka sembunyikan tuh, mereka menyembunyikan, ya, yang ada di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ya kan, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Itu ya. Ini orang-orang Yahudi Nasrani, ahlul kitab nih, seperti ini. Fanabazuhu, lalu mereka melemparkan janjinya. Nah, saking parahnya nih orang-orang Yahudi Nasrani, mereka melempar janjinya. Demi Allah, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak akan korupsi, tidak akan zalim. Fanabazu wara'a zuhuri, mereka ke belakang
wastaru bihi samanan qalil, dan mereka menjual beli ayat-ayat Allah, jual beli dengan harga yang sedikit. Jadi yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi Nasrani itu ya karena ingin dapat duit, Pak, ingin dapat duit. Iya kan? Sama kemarin ustadz-ustadz kiai-kiai yang dukung 02 itu dapat duit, Pak. Ada yang dapat alfa, ada yang dapat pesantren miliaran ratusan juta. Makanya saya salut sama Ustadz Tile. Ustadz Tile, tahu kan Ustadz Tile? Yang ceramahnya sering humor gitu kan? Itu dikasih mobil alfa, mobil terserah, mobil apapun terserah, dikasih kunci pesantren udah jadi ratusan hektar, nolak deh. Hebat ya. Jadi dikagum kepada ustadz seperti itu dibandingkan kiai mokol udung-udung gede, soban gede, berubah. Ada. Allah Akbar. Nah inilah. Menang bukan berarti mulia, kalah bukan berarti hina. Mulianya itu ya, berarti kita membela kebenaran yang hak. Ya Pak ya. Nanti di akhirat kita hisabnya lebih ringan dibandingkan salah memilih, akhirnya kita masuk ke dalam neraka ikut kepada pemimpin yang salah pilih kita. Ngerinya gitu doang nantinya di akhiratnya gitu, bukan di dunia. Nah kembali lagi ke ayat ini, jadi orang-orang Yahudi ini Pak, dia merubah ayat-ayat kitab Taurat Injil itu karena ingin dapat duit, samanan qali dengan harga sedikit. Ya, ingin dapat fasilitas, mobil, kendaraan, dapat uang banyak, dapat jabatan. Samanan qalila. Jadi walaupun miliaran triliunan itu dikatakan oleh Allah samanan qalila. Itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bukan zaman sekarang, dari dulu. Ya, bukan zaman sekarang ulama kiai gara-gara dunia berubah pikiran. Dulu juga orang-orang Yahudi begitu Pak, karena dapat samanan qalila, harga yang sangat sedikit. Bahkan ketika ditanya oleh umatnya, oleh pengikutnya, ini nanti ada nabi lagi enggak? Nggak ada, ya kan? Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man su'ila an ilmin, siapa orang yang punya ilmu lalu ditanya, fakatamahu, lalu dia sembunyikan, dia nggak mau menjelaskan, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mulutnya bukan hanya masuk neraka, mulutnya itu api neraka itu dimasukkan ke dalam dirinya. Masya Allah. Jadi neraka yang paling berat itu neraka yang diberikan kepada para pendeta, ahlul kitab, dan para ulama yang membela kebatilan. Masuk nerakanya itu api itu dimasukkan ke mulutnya. Udah masuk neraka, api neraka itu dimasukkan ke mulutnya. Bayangkan Pak, 500 tahun api neraka itu ya udah panas. Kita 500 tahun menuju neraka, nauzubillah ya. Itu udah merasakan panas yang sangat luar biasa, meleleh. Ini api neraka dimasukkan ke mulutnya. Para ulama, para kiai, para ustadz ya, yang menjual ayat-ayat Allah dengan dunia, dengan harga yang sedikit, samanan qalila, samanan qalila. Bahkan ancaman Rasulullah dalam Sahih Muslim, manidda'a da'wa kajibatan liyatakassar biha lam yazidhullah illa qillatan. Siapa orang yang mengaku-ngaku dengan pangkuan dusta agar ia memperoleh penilaian yang lebih, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali kekurangan-kekurangan. Ya. Al-musyabba' bima lam yuqta kala bisin saubai zurin. Orang yang ingin dinilai lebih dengan tidak ada pada dirinya adalah orang yang memakai dua pakaian palsu, sampai begitu. Ya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi inilah
ancaman-ancaman kepada ahlul kitab. Makanya kalau kita membaca kitab Taurat, Pak, kitab Injil itu udah nggak ada yang murni lagi, karena sudah banyak tambahan, pengurangan, bahkan penggantian, semua diganti isinya. Beda dengan Al-Quran, ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafiz. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Jadi sampai kiamat Quran itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dirubah. Itu Al-Quran. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran itu jutaan di dunia ini. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Lalu kalau ada satu huruf saja yang salah, orang tahu, ya kan? Ya, misalnya ini kan dulu pernah tuh seringkali itu Departemen Agama mencetak Al-Quran, ada yang salah kan? Nah itu ketahuan tuh, gitu kan? Jadi hati-hati, ya kan? Nah makanya ya Quran ini dijamin dijaga oleh Allah. Beda dengan kitab Taurat orang Yahudi, beda dengan kitab Injil orang Nasrani. Fabisa ma yastarun, maka alangkah buruklah, alangkah jeleknya apa yang mereka jual belikan. Apa yang mereka jual belikan yaitu jual beli ayat. Ingin dapat dunia, ingin dapat keuntungan ya duniawi. Nauzubillahi min zalik. Ini keadaan orang-orang yang menjual beli ayat. La tahsabanna alladziina yafrahuna, janganlah kalian menduga mengira-ngira orang-orang yafrahuna, mereka gembira, bima, atau dengan apa yang mereka datangkan, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai, ayyuhmadu, untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka kerjakan. Fala tasabannahum, maka janganlah kalian mengira mereka bimafazatin, dengan selamat, minal azab, dari siksaan, walahum, buat mereka, azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Nah, sebelum kita bahas 188 ini ada sebabun nuzulnya, Pak. Sebab-sebab turunnya ayat ini menurut Hamid bin Abdurrahman bin Auf, suatu ketika Marwan berkata kepada penjaga pintu, wahai Rafitumi Ibnu Abbas, beritahu jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakannya, itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani, tentang suatu, tetapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul, dan bangsa mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi Rasulullah nanya, tapi mereka tidak menjawab, tapi lalu mereka membangga-banggakan kedudukan mereka. Nah inilah ya. Nah, ini makanya hati-hati, Pak, ya. Sama dengan orang yang berbuat baik tapi ingin riya. Tahu riya? Ingin dipuji, ingin disebut ahli ibadah, ingin disebut ahli ilmu, ya, ingin disebut orang pintar, merasa paling hebat. Ini hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah, mereka ini ya memakai pakaian palsu namanya. Ya, kemarin waktu zikir akbar Ustadz Kiai Haji Dr. Hasan Basri Tanjung itu apa namanya itu? Topeng, casing ya, casingnya doang. Itu sekarang banyak orang casing, tahu casing, Pak? Pakaian yang bagus, gamis, pakai sorban, pakai peci, pakai tapi hatinya busuk, nauzubillah. Casing, nama casing itu ya, iya, casing doang namanya. Kan bisa berubah-ubah casing itu. Nauzubillah. Casing, topeng, atau sebut topengnya aja. Ya, Pak ya. Topeng penting, casing penting, tapi lebih penting adalah isinya. Nah itu, masya Allah. Kemarin tuh waktu beliau menjelaskan itu. Nah ya, jadi ayat ini larangan Allah kepada orang-orang yang riya dalam melakukan kebaikan. Jadi berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi ingin disebut baik. Ya, berbuat baik bukan ingin
dapat ridho Allah, bukan ingin dapat pahala dari Allah, tapi ingin disebut orang kaya, orang dermawan, ya kan? Kalau nggak disebut dia nggak mau. Nah ini, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa hibbul ayyuhmadu. Janganlah kamu mengira kepada orang-orang yang merasa gembira dengan apa yang mereka lakukan, lalu mereka mencintai apa yang dipuji. Itu kan ya? Ya, jadi mereka itu suka kalau dipuji. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka kerjakan. Ya kan? Dengan apa yang mereka kerjakan. Wala tasabanu fazati minal azab, janganlah kalian mengira mereka selamat dari azab. Orang-orang seperti ini tidak akan selamat dari azab. Kan banyak sekali ayatnya, misalnya fawailul lil musallin, neraka wel buat orang yang sholat. Oh, orang sholat masuk neraka, apalagi orang yang tidak sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu orang-orang yang sholatnya lalai, orang-orang yang sholatnya riya, ingin dilihat, pamer ibadah, orang-orang yang yamna'unal ma'un, ya, rajin sholat tapi pelit. Nah itu juga termasuk orang yang masuk neraka wel. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu ingin dipuji oleh makhluk. Ya, kalau ingin dipujilah oleh Allah. Nah itu dapat ridho Allah maksudnya. Ya ini, jadi orang-orang yang ingin dipuji itu tidak akan selamat ya dari azab, bahkan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat 189. Walillahi mulkus samawati, dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 189 ini seluruh ciptaan Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Yang di langit misalnya matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, lautan, tumbuhan, hewan, binatang, buah-buahan. Yang di bawah tanah apa? Minyak, barang tambang, macam-macam itu semuanya. Virus, gelombang adalah ya dalam kekuasaan Allah. Yang di langit, makhluk yang ada di langit, ya, yaitu para malaikat, langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu dalam kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Jadi di ayat 189 ini Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Kemudian 190. Nah ini sebelum kita baca ayat 190 ini amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah kalau kita bangun tidur. Jadi selain kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, juga disunnahkan kita membaca ayat dari inna fi khalqis samawati sampai terakhir ayat 200. Itu sunnah, ya, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana nih bunyi hadisnya ya? Ini. Ya, kita diperintahkan. Nah ini. Dalam hadis Ibnu Abbas pernah menginap di rumah Maimunah istri Rasulullah sekaligus bibinya dari Ibnu Abbas. Lalu aku membaringkan diri di pinggir tempat tidur, sedangkan Rasulullah keluarganya baringkan di bagian tengah tempat tidurnya. Beliau tidur pertengahan malam. Bangun dari tidur Rasulullah mungkin sekitar jam 1, jam 2-an kalau kita gitu. Lalu beliau mengusap wajahnya. Jadi pertama itu kalau bangun tidur mengusap wajahnya Rasulullah itu. Setelah itu dia membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqallaha, ayat terakhir sampai 200. Jadi Rasulullah itu mengamalkan itu, membaca surah Ali Imran. Selanjutnya setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana
ba'da ma amatana lin nusur, baru beliau ke tempat wudu, ya, mandi, wudu, sholat tahajud. Begitu tuh. Jadi amalannya begitu Pak ya. Jadi amalan bangun tidur. Kalau amalan baru mau tidur kan apa amalannya? Kalau tidur itu kan wudu dulu. Kalau mau tidur kan, lalu membaca apa? Ya, kita baca begini Pak nih. Jadi di tangan dua kita kepalin ke mulut, lalu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Lalu baca Bismikallahumma ya mu'amud, salawat minimal 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan dari kepala, terus wajah, badan, sampai ke kaki-kaki, sampai ke tangan semuanya, baru tidur. Itu sunnahnya tidur begitu. Nah kalau bangun tidur, sunnahnya usapkan wajah, lalu membaca ini inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ayat 200, ya. Lalu kita baru membaca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana lin nusur, lalu menuju ke mana? Kamar mandi, mandi sholat. Itu sunnahnya begitu. Jadi jangan langsung bangun tidur kamar mandi, itu bahaya, nggak boleh. Ini kan baca ayat ini kan sekitar mungkin 5 menit maksudnya. Setelah bangun tidur itu jangan langsung ke kamar mandi. Makanya banyak orang yang jatuh di kamar mandi kan ya. Ya kan ya? Stroke tiba-tiba, bahkan macam-macam penyakit. Ya, itu nggak boleh. Jadi kita bangun tidur itu duduk dulu, ya, usap wajah, ya, kucek-kucek mata lah boleh, lalu baca ayat ini. Oh, amalannya ya. Ini nih kita baca sekarang. Apa isinya? Mari kita baca ya. Nih ayat ini ayat 190 sampai ayat 200 kalau bangun tidur ya. Ini sunnah dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya kan? Fi khalqis samawati wal ardh. Wa ikhtilafil lail dan pergantian malam dan siang. La ayatin sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal, ya, berakal, hatinya bersih, akalnya sehat. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dalam penciptaan langit dan bumi ini semuanya langit dan bumi. Ya. Kemudian perbedaan pergantian siang dan malam. Ya, pergantian siang dan malam. Ganti kadang malam, kadang siang. Bayangkan kalau malam terus siang terus kiamat. Ya kan ya? Ya, itu semua adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bukti adanya Allah, bukti kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan langit dan bumi. Allah gantikan malam dan siang terus menerus. Ya, dan itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah bagi orang yang cerdas, ulul albab. Apa itu ulul albab? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah hatinya bersih, akalnya sehat. Jadi ulul albab itu bukan sekedar berakal doang, bukan, tapi hatinya bersih ya dari berbagai penyakit dan akalnya sehat, akal sehat. Ya, hati bersih, akalnya sehat. Itu yang disebut dengan ulul albab. Ya. Siapa ulul albab? Nah, baru cirinya nih. Ciri ulul albab adalah alladzina, yaitu orang-orang yazkurunallah, yang mereka berzikir kepada Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala zunubihim ketika berbaring tidur, ya, wa yatafakkaruna dan mereka selalu berpikir fi khalqis samawati wal ardh di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah ini jadi apa itu ulul albab? Orang yang suka berzikir. Berzikir di dalam kondisi apapun, maksudnya Pak ya. Berzikir ketika berdiri, berzikir ketika duduk, berzikir ketika berbaring.
Tuh, ya, sama dengan sholat. Ya, sholat juga begitu kan. Sholat itu aqimus sholat, dirikan sholat untuk berzikir. Maka Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam yastati, jika kamu tidak mampu sholat berdiri, fa qa'idan, duduk, sholat dengan duduk. Fa in lam yastati, kalau kalian tidak mampu duduk karena sakit, sudah di rumah sakit, ruang ICU, apa kata Rasulullah? Fa'ala janbik, sholatlah dalam keadaan berbaring. Lupa ya, sholat dalam keadaan berbaring, begitu ya. Ini yang Allah perintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Jadi berzikir dalam kondisi apapun, ya kan? Maksudnya berzikir dalam kondisi apapun. Lagi senang berzikir, lagi susah berzikir, lagi kaya berzikir, lagi miskin berzikir, ya kan? Lagi masuk TPS kan zikir enggak? Boro-boro ya. Maka pilihannya salah semua. Allah Akbar. Wah, ada nenek-nenek masuk ke TPS nggak bisa lihat dia. Lulusnya dibantu sama Saksa, dibantu sama KPPS. Kata pengen Anies. Yang dicoblos bukan Anies. Ada. Itu viral tuh, ada. Coba ya. Nah ini jadi suruh berzikir kita, selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, selalu berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, ya berzikir. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, Allah berzikir kepada. Ini ayatnya nih, ya kan? Maksudnya tadi kan, kenapa kita bangun tidur baca ayat ini? Karena memang diperintahkan kita berzikir. Kalau lagi tidur kan lupa Allah, ya kan, lupa Allah. Coba kita tidur semuanya lupa Allah kan? Makanya dengan kita baca ayat ini, kita dianggap oleh Allah ya menjadi selalu berzikir kepada Allah. Tuh, berzikir kepada Allah dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, di rumah, di jalan, di atas motor, di atas mobil, selalu berzikir kepada Allah. Itu ciri orang ulul albab. Ciri yang berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya kan, mereka berpikir tentang apa tuh maksudnya ciptaan langit? Tentang kekuasaan Allah. Berzikir tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Mereka berzikir tentang kekuasaan Allah. Ya, tentang ciptaan langit dan bumi. Makanya kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Gimana sih Allah itu bentuknya apa? Jangan Pak, nggak boleh. Allah itu bentuknya gede, kecil, atau bentuknya gimana? Jangan, nggak bisa. Mata kita tidak. Orang yang berpikir tentang Allah itu nanti jatuhnya kepada syirik nanti akhirnya. Jadi dia menyerupakan Allah dengan ciptaan Allah akhirnya. Berpikir jangan dengan Allah. Berpikir jangan tentang Allah, tapi berpikir tentang ciptaan Allah. Tentang ciptaan Allah. Lalu apalagi ciri orang ulul albab? Berdoa kepada Allah ketika melihat lautan, ketika melihat pemandangan indah, ketika melihat alam yang Allah ciptakan ini. Apa doanya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ciptaan Allah ini sia-sia. Engkau tidak sia-sia menciptakan ini ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, lindungi kami dari siksa neraka. Lindungi kami dari siksa neraka. Tuh ya Pak. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kalau kita melihat ciptaan Allah dengan doa. Doanya ini. Ya, doanya. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maaf, tidaklah engkau menciptakan sia-sia. Allah ciptakan nyamuk sia-sia enggak? Dengan adanya nyamuk Pak, itu banyak orang hidup dari nyamuk. Ada pabrik obat nyamuk, ya kan ya? Ya kan? Gara-gara nyamuk ada orang sakit DBD, akhirnya rumah sakit bikin obat supaya jangan DBD.
Ya, akhirnya ada yang bikin obat anti DBD. Wah, macam-macam. Banyak lapangan pekerjaan gara-gara nyamuk. Ya kan ya? Ya, orang bisa hidup dengan nyamuk. Itu gara-gara nyamuk. Jadi nggak ada yang sia-sia. Yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun Allah ciptakan, mungkin kita anggap hina, tapi menurut Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, subhanaka faqina azab. Maha suci Engkau ya Allah. Lindungi kami dari siksa api neraka ya Allah. Lindungi kami dari api neraka jahanam ya Allah. Selamatkan kami dari azab-Mu yang pedih ya Allah. Nah ini Pak. Nah, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri orang yang hatinya bersih, ciri orang yang akalnya sehat. Selalu berzikir dalam posisi apapun, berdiri, duduk dan tidur, berbaring. Selalu berpikir tentang ciptaan Allah, ya, tentang ciptaan Allah, ya, alam semesta ini, dan berdoa ketika melihat sesuatu yang Allah ciptakan menurut kita mungkin nggak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, ya, jagalah kami dari api neraka jahanam. Nah yang berikutnya adalah doa semua tuh. Coba lihat Pak, 192, 193, 194 ini doa, isinya doa semua. Ya, doa semua. Rabbana doa semua ini. Ya kan? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimin ansar. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bikum fa'amal. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina wa wa'adtana ala rusulika yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang nanya, Ustaz, kita belum hafal nih baca ini habis bangun tidur, bagaimana caranya? Kita baca Quran, kau pegang, mau pegang Quran, ada handphone kan ada aplikasi Quran, pegang aja handphone, ayat ini ditandai atau di screenshot ya kan, dia screenshot kan, nah bisa langsung pegang, nggak apa-apa. Kalau handphone nggak apa-apa, walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu kan, namanya mau tidur kan nggak berwudu kan, gitu, ya kan? Nah itu caranya Pak. Sekarang gampang punya handphone, ya kan? Punya handphone kita pegang, pas mati habis batunya. ada ya Allah, karena males ngecasnya, pas lagi mau dibaca orang ada ya. Ada. Ya, makanya pentingnya ya itu Pak, manfaatkan teknologi supaya bermanfaat handphone ini. Ya. Supaya jangan dihisap nanti banyak maksiat. Maaf ya. Nah, jadi ayat ini Allah perintahkan agar kita membaca setelah bangun tidur. Nah, yuk apa isinya sekarang nih? Isi 192, isi doanya. Isi doanya 192. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Ya. Innaka sesungguhnya Engkau ya Allah. Man tudkhilin nar, siapapun yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad ahzaita, maka sungguh Engkau telah hinakan dia ya Allah. Ya, Engkau telah hinakan dia ya Allah. Jadi orang yang masuk neraka itu Allah telah hinakan ya Allah. Ya kan? Allah telah hinakan. Apa maksudnya? Orang yang masuk neraka itu hina. Orang yang masuk neraka itu hina. Siapapun pangkatnya, jenderal kah, presiden kah, raja kah, sultan kah, orang kaya kah, kalau masuk neraka, ustadz kah yang sama ya, mau ustadz, mau habib, mau kiai, kalau masuk neraka adalah hina, dihinakan oleh Allah. Allah hinakan, Allah rendahkan. Ya, kalau orang sudah masuk neraka. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Ya kan?
Jauhkan kami dari neraka. Ya, ya, dari api ya. Jauhkan kami dari api. Doanya habis sholat. Setelah sholat api dideketin lagi. Ada aja itu. Wa maliz zalimin ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong pun. Nanti di akhirat Pak, orang zalim tuh gak ada yang nolong. Fir'aun gak ada yang nolong nanti. Qarun gak ada yang nolong. Namrus gak ada yang nolong. Gak ada yang nolong. Pokoknya walaupun dia hebat patatang petenteng waktu di dunia, dia raja, dia sultan, dia hebat, ya orang kaya yang paling kaya Qarun, jabatannya tinggi Fir'aun, Namrus hebat bukan ya, dengan kerajaannya, nanti di akhirat gak ada yang nolong, gak ada yang lindungi. Maksudnya adalah orang-orang seperti di akhirat itu masuk neraka dan dihinakan oleh Allah, gak ada yang menolong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu maksud ayat 192. Kemudian 193. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami sami'na kami telah mendengar munadian, penyeru Rasul maksudnya. Munadi ini adalah orang-orang yang berdakwah, itu para nabi dan para rasul. Yunadi yang menyeru, yang memerintahkan iman untuk beriman. An aminu agar berimanlah kalian. Birabbikum kepada Tuhan kalian. Fa amanna maka kami beriman. Ya kan ya? Tuh, ini doanya. Jadi kalau ada orang memerintahkan iman, kami pun beriman. Ada orang yang memerintahkan untuk taat, kami pun taat. Ya kan ya? Kami pun taat. Kami pun taat. Ya kan ya? Kami pun taat. Sami'na wa ata'na. Ustaz, sekarang kan udah enggak ada nabi lagi. Iya, emang udah enggak ada. Tapi siapa yang kita taati? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama mewarisi para nabi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang pejuang, bukan ulama yang pecundang. Bukan ulama dunia, tapi ulama akhirat. Bukan ulama su, tapi ulama yang akhlul khair. Jadi juga kita harus bisa memilah juga. Ada ulama su, atau ulama suba, ulama yang dunianya kenceng gitu ya. Ya, lebih kenceng dunianya. Nauzubillah. Rumahnya dimewah-mewahi, mobilnya waduh, masya Allah. Karena ada kan ustadz itu mobilnya harganya 10M, rumahnya 60M. So ada itu Pak. So, punya pesantren nggak punya. Bayangkan kalau 60M, 10M dia ganti di rumah punya pesantren. Aduh ya Allah. Bininya jalan-jalan ke luar negeri. Wah, Masya Allah. Gitu Ustaz. Aduh, ada yang begitu ya. Allah. Kalau saya dapat uang MM-an, lalu bisa beli tanah, beli pesantren, bangun pesantren. Aduh, Masya Allah. Ada. Ya Allah, ya Rabbana. Allah Akbar. Ember ya, bukan M. Saya punya M banyak. Ember. Allah. Nah, jadi doa nih Pak. Jadi doa. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya kami mendengar para nabi yang mengajak kepada keimanan. Kami beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Fa'amanna, kami pun beriman. Ya. Jadi kalau para pendai mubalik ya sebagai pewaris para nabi memerintahkan beriman, kita beriman. Berikan taat, kita taat. Ya kan? Kita taat. Ulama beristihad, beristimah. Nah, ini. Lalu kita taat. Ya udah, alhamdulillah aman. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Dzunubana, dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir anna sayiatina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ada yang menafsirkan dzunubana itu dosa besar, sayiatina dosa kecil. Nah, itu ada yang menafsirkan. Ini dalam tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan dzunubana dosa besar, sayiatina dosa kecil.
Jadi minta apa kita? Ya Allah, ampuni kami dosa-dosa besar kami, hapuskan kami dosa-dosa kecil kami. Nah begitu kira-kira apa namanya, artinya begitu Pak. Ya kan, nikmatnya ya kalau kita belajar tafsir begitu ya. Jadi kalau dzunubana dosa besar, sayyi'atina dosa kecil, maksudnya kita minta ampunan terhadap dosa besar dan dosa kecil kita. Dosa besar, apa itu dosa besar? Syirik, membunuh, zina, mabok, judi. Dosa kecil apa dosa kecil? Merumpi, fitnah, ghibah, ya hasud, iri hati dengki, ya dosa kecil itu banyak lah ya. Ya kan, ngintip orang mandi, itu dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil ya Allah ampuni ya Allah. Seluruh dosa besar, dosa kecil ampuni ya Allah. Ya. Lalu kalau pemimpin salah, pemimpin yang zalim kita pilih, dosa besar, dosa besar. Kalau memilih pemimpin yang zalim, kita tahu kezalimannya, kita pilih, dosa besar. Dia masuk neraka, kita ikut neraka. Jadi jangan salahkan kita kalau dia misalnya zalim sama kita karena kita milih dia begitu. Ya, itu kan ya. Nah, gitu ya. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Wafatkan kami nanti, kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik. Siapa ini? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat lain, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang saleh. Itu namanya abrar tuh, para nabi, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang baik, ulama-ulama yang wafat, ya kan ya. Nah ini kita minta begini, ini doa bagus banget. Bayangin tuh, habis bangun tidur doa